Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan saya Putra Nugraha. Dan saya Yuastiani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PSAK 50. Lalu pembahasan yang akan dibahas yaitu satu, instrumen keuangan, Kedua, PSAK 50. ketiganya implementasi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjualan dan kewajiban keuangan untuk pembelian. Akuntansi yang mengatur instrumen keuangan ada 3, yaitu 1. PSAK 50 Revisi 2010. Instrumen keuangan merupakan penyajian adopsi dari IAS, Financial Instrument Presentation. PSAK 55 Revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengakuan dari penilaian adopsi dari IAS 28, yaitu Financial Instrument Recognition and Valuation. PSAK 60 Revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengungkapan adopsi dari IFRS 7, Financial Instrument Disclosure. Perkembangan pengaturan instrumen keuangan PSAK 50. Yang pertama ada PSAK lama sampai dengan tahun 1998 menggunakan PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu. Selanjutnya PSAK Revisi 2006 dengan PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada PSAK Revisi 2010 yaitu menggunakan IAS tahun 1 Januari 2009 dengan PSAK 50 sebagai penyajian. IAS 32 PSAK 50 juga membahas mengenai 1. Definisi, 2. Pemisahan liabilitas dan ekuitas, 3. Instrumen keuangan majemuk, 4. Saham, treasury, bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, yang kelima saling hapus aset dan liabilitas. PSAK nomor 50 Revisi 2006. 1. Merubah PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu menjadi mengatur penyajian dan pengukuran. Yang kedua, PSAK 50 Revisi 2006 mengatur tentang instrumen keuangan menjadi penyajian dan pengungkapan. Yang ketiga, perubahan penyeluruhan instrumen keuangan karena sebelumnya hanya mengatur investasi efek tertentu, tidak termasuk bentuk investasi keuangan yang lain. PSAK nomor 50 Revisi tahun 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua, melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 Revisi tahun 2006 yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan pengungkapan informasi mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan. Penyajian liabilitas dan ekuitas Par 15. Penerbitan instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Penyajian liabilitas dan ekuitas Par 16. Instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi A dan B berikut terpenuhi. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Yang kedua, mempertukarkan aset, keuangan, atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Lalu, ada juga jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Instrumen tersebut merupakan non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan jumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan jumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Utang usaha pihak ketiga tahun 2019 yaitu 141.414, 31 Desember 2018 159.048. Pihak berelasi 31 Desember 2019 yaitu 12.724, 31 Desember 2018 22.609. Utang lain-lain. Pihak ketiga 31 Desember 2019-nya yaitu sebesar 11.214 dan 31 Desember 2018 yaitu 7.585. Pihak berelasi 107 dan tahun 2018-nya 37. Utang pajak 31 Desember 2018 yaitu 105.837 dan 31 Desember 2018 80.323. Beban akrual yaitu sebesar 119.179 dan 31 Desember 2018 sebesar 10.188. Total liabilitas jangka pendek sebesar 416.211 dan tahun 2018 yaitu 368.380. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja karyawan 31 Desember 2019 yaitu 42.803, 31 Desember 2018 yaitu 56.052. Liabilitas pajak tangguhan 31 Desember 2019 31 Desember 2019 sebesar 42.803 dan 31 Desember 2018 sebesar 56.052. Liabilitas pajak tangguhan 31 Desember 2019 sebesar 13.177 dan 31 Desember 2018 10.582. Total liabilitas jangka panjang 31 Desember 2019 yaitu sebesar 55.980 dan tahun 2018 sebesar 66.634. Total liabilitas keseluruhan tahun 2019 yaitu 472.191 dan tahun 2018 yaitu 436.014. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Modal dasar sebesar 50 miliar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 15 miliar saham. Tambahan modal disetor pada tahun 2019 yaitu sebesar 706.474 dan tahun 2018 sebesar 706.474. Saham Treasure tahun 2019 minus 59.279 dan pada tahun 2018 sama minus 59.279. Saldo laba ditentukan penggunaannya pada tahun 2019 yaitu sebesar 322.984 dan pada tahun 2018 sebesar 322.984. Belum ditentukan penggunanya pada tahun 2019 yaitu sebesar 594.561 dan pada tahun 2018 yaitu 432.468. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Desember 31 tahun 2019 yaitu sebesar 3.064.700
dan tahun 2018 sebesar 2.900.607. Total ekuitas pada tahun 2019 sebesar 3.064.707 dan pada tahun 2018 yaitu 2.902.614. Total liabilitas dan ekuitas keseluruhan tahun 2019 yaitu 3.536.890 dan pada tahun 2018 yaitu 3.337.628. Liabilitas keuangan lanjutan. Pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi lanjutan. Kelompok liabilitas keuangan ini meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau dikadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberian pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi. Pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas pengakuan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi. Instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas, keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang 1. Menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dan entitas yang bersangkutan. Contoh instrumen keuangan majemuk itu seperti obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. 1. Liabilitas keuangan, yaitu perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Dan instrumen ekuitas, opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangi dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas, entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkap secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau CALK sesuai dengan peraturan PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Entitas pengungkapan secara sesuai dengan PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Berikut contoh dalam laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALK dalam saham treasury dengan pengungkapannya sebagai berikut. Di situ terdapat saldo tanggal 31 Desember 2018 hingga 2017, 2016 dan lainnya. Selanjutnya terdapat bunga, dividen, kerugian dan keuntungan. Bunga, dividen, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Didistribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas
secara langsung ke ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Sebagai transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Berikut adalah contoh laporan laba rugi yang diambil dari PT Industri Jamu dan Farmasi pada tahun 2019. Ini sebagai bentuk pengimplementasian terhadap biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas yang dicatat sebagai pengurang ekuitas dan setelah dikurangi dampak pajak penghasilan. Bisa dilihat di sini tuh ada akun-akun seperti penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba usaha, beban pajak penghasilan, laba tahun berjalan, dan lain-lain. Dividen berdasarkan keputusan rapat direksi perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Oktober 2019, perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai intern sebesar 22 dalam nilai penuh per saham atau secara keseluruhan sebesar 327.456 dari laba ditahan per tanggal 30 Juni 2019. Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 9 April 2019 yang diungkapkan pada Akta Notaris nomor 1 yang dibuat di hadapan Retno Herianti SH.MH, Notaris di Semarang pada tanggal 9 April 2019. Pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen kas kepada pemegang saham dari laba ditahan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 535.837 atau 36 dalam nilai penuh per saham dengan rincian pembayaran sebesar 223.265 atau 15 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen intern tanggal 28 November 2018 sebesar 312.572 atau 21 per saham telah dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 30 Mei 2018 yang diungkapkan pada Akta Notaris nomor 171 yang dibuat di hadapan Profesor Dr. Liliana SH.MH, Notaris di Semarang pada tanggal 30 Mei 2018. Pemegang saham menyetujui untuk mendistribusikan dividen kas kepada pemegang saham dari laba ditahan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar 431.617 atau 29 saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas. Yang pertama, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan setting hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Dan yang kedua, berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Selanjutnya, dalam akuntansi untuk transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas terkait. Instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran paragraf 36. Yang selanjutnya entitas pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 60. Instrumen keuangan pengungkapan paragraf 13B 13E untuk pengakuan instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf PSAK 60 dan paragraf 13A. Saling hapus dari instrumen keuangan. Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika
saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling menghapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut, dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Kesimpulan, instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh suatu entitas yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjualan atau piutang dan kewajiban keuangan untuk pembelian atau hutang dagang. Selanjutnya, IAS 32 PSAK 50 membahas mengenai yang pertama, pemisahan liabilitas dan ekuitas, yang kedua, instrumen keuangan majemuk, yang ketiga, saham treasure, bunga, dividen, dan kerugian atau keuntungan. Yang keempat, saling hapus aset dan liabilitas. Selanjutnya, PSAK 50 merevisi PSAK 50 tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, yang telah disahkan pada tahun 2010. Contoh PSAK 50 merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IAS 32 Finance Instrument. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.